Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam, buah karya Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Dan kita masuk pembahasan tentang makruhatus shalah, ya, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat, dan juga awqatun nahyi, waktu-waktu terlarang salat. Ya, kita ada dua pembahasan insyaallah taala. Yang pertama tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Yang kedua tentang waktu-waktu yang terlarang untuk kita salat di dalamnya. Baik, tentang makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat, Al-Imam membawakan dua buah hadis. Ya, di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita dibacakan dua hadis tersebut, kita fahami dulu apa makna makruh. Apa makna makruh? Kata makruh dalam pengertian para fuqaha, makruh itu artinya ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Sesuatu yang apabila ditinggalkan maka berpahala, dan apabila dikerjakan maka tidak berdosa. Saya ulang, makruh menurut fuqaha artinya sesuatu yang apabila dikerjakan atau apabila ditinggalkan maka berpahala, dan apabila dikerjakan maka tidak berdosa. Ini definisi makruh. Ya. Dan makruh itu masuk dalam bab larangan. Ya, makruh itu masuk dalam bab larangan. Karena larangan itu ada dua macam. Ada larangan yang sifatnya lazim untuk kita tinggalkan. Itu yang diistilahkan dengan tahrim atau haram. Ya, larangan yang sifatnya lazim untuk kita tinggalkan, nggak boleh kita lakukan. Ya, maka diistilahkan dengan kata haram dalam ilmu fikih. Larangan yang kedua, larangan yang sifatnya tidak lazim, ya, atau bersifat afdhaliyah. Ya, yang kalau ditinggalkan maka itu yang terbaik, itu yang afdal. Tapi kalau dikerjakan maka tidak berdosa. Inilah yang disebut dengan makruh. Ya. Sebagaimana perintah juga ada dua macam. Ada perintah yang sifatnya lazim, ada perintah yang sifatnya tidak lazim. Perintah yang sifatnya lazim, yang tidak boleh kita tinggalkan, itulah yang diistilahkan dengan nama apa? Wajib.
Ya, dalam istilah fikih disebut wajib. Perintah yang sifatnya lazim, ya, yang tidak boleh ditinggalkan, itulah yang diistilahkan oleh fuqaha dengan kata wajib. Ya. Adapun perintah yang sifatnya tidak lazim, tapi mimbab afdhaliyah, ya, kalau dikerjakan itu yang terbaik, itu yang afdal. Ya, namun tatkala ditinggalkan maka tidak berdosa. Ya, itulah yang diistilahkan oleh para fuqaha dengan nama mustahab. Ya, dengan nama mustahab atau sunnah. Ya, menurut ya para fuqaha. Yang apabila dikerjakan maka mendapatkan pahala, namun tatkala ditinggalkan maka tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Baik, itu makna makruh, ya. Dan makruhatus salat adalah perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan salat, namun tidak membatalkan ya salat itu sendiri. Makruhatus salat, yakni hal-hal yang apabila dilakukan akan mengurangi kesempurnaan salat seseorang, ya, namun tidak membatalkan keabsahannya. Salatnya tetap sah, ya, tapi nilainya tidak sempurna, ya, karena dia melakukan hal-hal yang makruh dalam salatnya, ya. Dan makruhatus salat itu banyak, ya. Tapi penulis di sini hanya membawakan dua hal di antara makruhatus salat. Hadis yang pertama yang penulis bawakan seputar makruhatus salat adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, an Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kata Nabi yang mulia, idza uqimatis salatu wa hadaral asya'u fabda'u bil asya'i. Ya, tatkala sudah dikumandangkan iqamah untuk salat, ya, sudah dikumandangkan iqamah untuk salat, kemudian di waktu yang bersamaan dihadirkan asya. Asya secara asal itu artinya makan malam atau makan sore, itu namanya asya, ya, makan sore atau makan malam. Kata Nabi yang mulia, tatkala sudah dikumandangkan iqamah untuk salat, di waktu yang bersamaan dihidangkan ya hidangan makanan, maka mulailah dengan makan. Ya, ibda'u bil asya, maka dahulukan ya makan malam dulu. Ya. Maka hadis ini ya, yakni memberikan kita beberapa faidah. Memberikan kita beberapa faidah. Faidah yang pertama kata para ulama, anna ta'ama wasyaraba idza hadara waqtas salati quddima 'alaiha ma lam yadhiq waqtuha fatuqaddam 'ala ayati hal. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah di atas, bahwasannya makan dan minum kalau seandainya dihidangkan pas ya pada waktu yakni salat, bersamaan dengan waktu salat, maka makan dan minum yang lebih didahulukan. Ya, makan dan minum yang lebih didahulukan. Ya, selama waktunya tidak sempit,
tidak mepet. Iya, tidak mepet. Apa illah? Apa hikmah? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang beriman, ya, untuk mendahulukan makan malam daripada sholat? Ya, seolah-olah zahirnya ya kita menilai makan lebih penting daripada apa? Sholat. Ya, selintas kita memahami bahwasannya ya seolah-olah Nabi mengatakan makan lebih penting daripada sholat. Ya, padahal yang lebih penting itu sholat daripada makan. Ya, tapi hikmahnya kata para ulama, ya, karena ruh sholat itu khusyuk. Ya, ruh sholat adalah khusyuk. Ya, kenapa Nabi perintahkan untuk makan terlebih dahulu, ya, daripada sholat? Karena orang yang sangat berhajat terhadap makanan, dalam kondisi dia sangat lapar, ya, kemudian di saat yang bersamaan dihadirkan makanan, ya, dan waktu sholat, kemudian kalau seandainya dia langsung sholat, maka nanti pikirannya kemana? Pikirannya ke makanan. Ya, aduh, apalagi pas imamnya bacanya panjang, ya tambah gak khusyuk sholatnya. Ya, maka yakni tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mulai dengan makan, hikmahnya kata para ulama agar tatkala seseorang sholat maka dia bisa fokus di dalam sholatnya. Karena tatkala dia kondisinya sangat lapar, dia butuh makan, ya, kemudian dia yakni sholat terlebih dahulu, padahal makanan sudah dia lihat, sudah di hadapan matanya, ya, akhirnya pikirannya ke makanan, fokusnya ke makanan. Maka mimbab sadid dzari'ah, untuk menutup celah tersebut Nabi perintahkan kita untuk mendahulukan asya. Makanya kata para ulama, ya, yakni apa? Hadirnya makanan itu diantara uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah atau masbuk dalam sholat berjamaah. Ya, dengan catatan ini sifatnya sekali-kali. Ya, bukan kebiasaan atau ya memang sengaja. Ya, kita nggak sengaja, ya qadarullah pas apa saat yang sama ya qomat kemudian makanan baru datang dan kita sangat lapar, maka nggak apa-apa. Ya, kita makan dulu, ya kita makan secukupnya, ya nggak harus nambah, ya kan, makan secukupnya. Yang penting apa? Kita bisa ganjal perut kita. Kalau sudah cukup ya tinggalkan makanan, kita sholat. Ya, maka yakni hadirnya makanan kata para ulama di saat yang dibutuhkan ini bisa menjadi uzur, ya, untuk meninggalkan sholat berjamaah, ya, atau masbuk dari sholat berjamaah, dengan catatan hal seperti ini tidak menjadi kebiasaan dan bukan karena faktor ya sengaja masaknya sebelum apa, ya, sebelum azan, ya, agar matangnya tadi pas apa? Pas iqamah. Ya, maka kalau sengaja nggak boleh. Ya. Kalau disengajakan maka tidak boleh. Tapi kalau bukan karena unsur kesengajaan, ya, ya sifatnya ini bertepatan, maka tidak ada masalah. Dan selama tidak dijadikan sebagai satu kebiasaan. Ya. Wallahu a'lam. Nah, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, zahir hadis, ya, zahir hadis di atas itu sifatnya umum, ya, baik orang yang dia lapar, berhajat terhadap makanan ataupun tidak berhajat kepada makanan, ya, selama seseorang sudah disajikan di hadapannya makanan, maka makan dulu. Baik dia dalam kondisi lapar atau tidak lapar. Karena Nabi mengatakan idza hadara at-ta'am, idza uqimatis salatu wa hadara al-'asha fabda'u bil 'asha. Ya, tatkala dikumandangkan iqamah kemudian hadir hidangan makan malam, maka mulai dengan hidangan makan malam. Zahir hadis tersebut sifatnya umum, baik untuk orang yang dia berhajat terhadap makanan, lapar ataupun tidak lapar. Ya. Namun para ulama yakni mengikat keumuman hadis di atas dengan hajat.
Ya. Ini kapan seseorang mendahulukan makanan? Kalau dia ada hajat. Kalau dia dalam kondisi lapar. Ya. Adapun seseorang yang tidak berhajat, ya, maka hendaknya dia mendahulukan apa? Salat daripada makan. Ya, kalau kita nggak ada hajat untuk makan, ya, maka hendaknya kita dahulukan salat daripada makan. Ini ya taqyid. Ya, keumuman hadis di atas diikat dengan hajat. Ya, karena itulah sebab kenapa Nabi memerintahkan untuk mendahulukan makan. Ilahnya apa? Agar orang yang ya ada hajat terhadap makanan, ya, dia tidak tersibukkan dengan makanannya tatkala dia sholat. Ya. Maka orang yang tidak berhajat tentu dia nggak memikirkan makanan. Ya. Karena dia apa? Tidak membutuhkan makanan tersebut. Ya, ini poin penting ya. Jadi kapan kita mendahulukan makan? Para ulama mengaitkan dengan hajat. Kalau tidak ada hajat, maka kita dahulukan apa? Salat. Meskipun makanan sudah di hadapan kita. Ya. Kalau sudah ya, dikumandangkan iqamah, ya, kemudian di hadapan kita ada makanan, tatkala kita tidak berhajat, maka hendaknya kita mendahulukan salat. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Faedah yang ketiga, ini kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya hudurut ta'am lil muhtaji ilaihi udhrun fi tarkil jamaah. Bahwasanya hadirnya makanan bagi orang yang membutuhkan itu bisa menjadi uzur untuk tidak berjamaah, ya, atau telat dalam menghadiri jamaah. Ya. Tatkala kita sangat lapar, ya, kemudian di waktu yang bersamaan, ya, makanan dihidangkan, maka yakni mendahulukan makan itu bisa menjadi uzur, ya, bagi orang yang membutuhkan. Uzur untuk tidak berjamaah atau yakni terlambat dalam menghadiri salat berjamaah. Dengan catatan, ya, tidak dijadikan kebiasaan. Ya. Dan tidak ada unsur kesengajaan. Ya. Adapun kalau seandainya dijadikan sebagai kebiasaan, maka ini hukumnya terlarang. Hukumnya terlarang. Nah, kemudian faedah yang keempat dari hadis Ummul Mukminin radhiyallahu anha, hadis ini menjelaskan, ya, bahwasannya khusyuk di dalam salat itu perkara yang sangat dituntut. Ya. Khusyuk di dalam salat itu perkara yang sangat dituntut dari seorang hamba. Maka tatkala kita salat, jangan hanya sebatas menghadirkan fisik kita. Ya, tapi kita juga wajib untuk menghadirkan hati kita di dalam salat kita. Ya, karena besar kecilnya pahala yang kita dapatkan, ya, sempurna dan tidaknya salat yang kita lakukan itu sangat erat kaitannya dengan kekhusyuan kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, parameter keberuntungan, ya, bagi orang beriman adalah di dalam kekhusyuan salatnya. Ya. Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Mu'minun. Ya, di awal-awal surah Al-Mu'minun, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter orang-orang beriman yang mendapatkan keberuntungan, Allah sebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, telah beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Itu orang-orang yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Bukan hanya sebatas gerakan badan tanpa menghadirkan hati. Ya. Dan salat yang khusyuk itulah salat yang akan, ya, menjadi benteng dari kemunkaran. Salat yang akan menjadi benteng dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat yang menghadirkan hati,
menghadirkan ruh salat, itu khusyuk di dalam salat-salat kita. Adapun salat yang hanya sebatas gerakan fisik tanpa menghadirkan hati, maka tidak mungkin menjadi benteng dari perkara-perkara yang munkar. Nah, hadis yang kedua di dalam masalah makruhatus shalah, Al-Imam membawakan hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat, ya, maksudnya di sini tidak sempurna salatnya, ya, tidak sempurna salat dengan hadirnya makanan, dan tidak sempurna salat seseorang yang menahan akhbathan. Akhbathan di sini artinya buang air kecil dan buang air besar. Ya, jadi tidak sempurna salat seseorang yang tatkala dia salat, ya kemudian makanan dihadirkan ya kepadanya, dan tidak sempurna salat seseorang yang dia salat dengan menahan buang air kecil atau buang air besar. Ilahnya sama, kata para ulama, ya, ilahnya sama, sebabnya sama, ya, karena tatkala seseorang yakni menahan buang air kecil dan buang air besar tatkala dia salat, maka pasti akan menghilangkan khusyuk dalam salatnya, tidak mungkin tidak, ya, maka akan mengurangi kekhusyuan di dalam salat kita. Bayangkan jemaah, ya, kalau seandainya kita salat sambil menahan buang air kecil, ya, maka gak akan khusyuk, ya, banyak gerak salatnya, ya, geser kanan geser kiri, ya, kenapa? Karena nahan buang air kecil, ya. Maka Nabi melarang seseorang untuk salat dalam kondisi menahan buang air kecil atau buang air besar. Ya, kalau kita sudah berhajat keluar dari salat, ya, selesaikan hajat kita. Kalau seandainya masih dapat jamaah, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, sudah dicatatkan dapat pahala sholat berjamaah. Itu yang lebih baik, ya, daripada kita memaksakan diri nggak mau keluar, ya, dari sholat berjamaah, ya, dalam kondisi menahan buang air, ya, akan menghilangkan khusyuk, ya, di dalam sholat kita, ya. Maka hadis yang mulia ini memberikan kita beberapa faedah. Yang pertama, ya, makruh hukumnya seseorang salat dalam kondisi dia lapar, ya, dan dihadirkan makanan, ya. Demikian pula makruh hukumnya orang yang salat, ya, sambil menahan buang air, ya, sambil menahan buang air, maka hukumnya makruh, karena hal itu bisa menghilangkan khusyuk di dalam salatnya. Faedah yang kedua, hadis ini juga menegaskan tentang pentingnya khusyuk di dalam salat, karena ilahnya sama, ya, ilahnya sama, bisa yakni menghilangkan khusyuk seseorang. Maka khusyuk adalah perkara yang sangat penting untuk kita hadirkan di dalam salat-salat kita. Nah, kemudian faedah yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini, hadis ini mengajarkan kepada kita hendaknya orang yang sholat berusaha menjauhkan dirinya dari hal-hal yang berpotensi menyibukkan dia di dalam sholatnya. Ya, kita ada tindakan pencegahan, ya, sebelum sholat kita berusaha untuk menjauhkan hal-hal
yang sekiranya berpotensi untuk mengganggu sholat kita. Ya, kalau sudah ada rasa ya ingin buang air sebelum sholat, selesaikan hajat kita. Ya, kalau kita merasa lapar, ya, dan kita masih ada waktu untuk makan, maka makan dulu. Ya, yakni sebisa mungkin kita masuk ke dalam sholat dalam kondisi kita sudah tidak memikirkan apa-apa kecuali sholat kita. Ya, dan ini juga sebagai yakni pelajaran bagi kita, ya, terutama terkait dengan yakni alat-alat komunikasi yang seringkali ya menjadi pemutus kekhusyuan seseorang dalam sholat. Ya, maka pastikan sebelum kita yakni masuk ke dalam masjid untuk sholat, ima kita nonaktifkan HP kita, ima kita silent. Ya. Ya, kalau yang terbaik kita tinggalkan di rumah kita. Ya, nggak usah bawa alat komunikasi. Khusus kita datang ke masjid untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita harus bawa, maka kondisikan alat komunikasi kita. Jangan sampai ya kita menjadi sebab hilangnya khusyuk satu masjid. Ya. Yakni dari awal takbiratul ihram sudah bunyi dan itu nggak berhenti sampai salam. Ya, maka ini musibah. Ya. Akhirnya satu masjid nggak ada yang khusyuk gara-gara ya suara HP kita. Maka pastikan seorang muslim, seorang muslimah, tatkala dia sudah ada niatan untuk datang ke masjid menghadiri salat berjamaah, ya, maka kondisikan alat komunikasi kita. Ya. Sebelum masuk masjid pastikan, ya, sudah dinonaktifkan. Minimal di silent, ya, agar jangan sampai mengganggu kekhusyuan kita. Ya, karena yang terganggu bukan hanya kita, tapi saudara-saudara kita yang lain. Ya. Ini perkara yang sangat penting untuk diingatkan oleh atau kepada kaum muslimin. Ya, karena ini banyak kasus terjadi. Ya, banyak kasus yang terjadi. Nah, jadi kita harus ada tindakan pencegahan. Ya, bagaimana kita berusaha menjauhkan ya diri kita dan orang lain dari hal-hal yang bisa menghilangkan khusyuk di dalam sholat kita. Nah, Allahu a'lam. Baik, faedah yang keempat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini juga menjelaskan bahwasannya ya hajat terhadap makanan, hajat untuk yakni qada'ul hajah, membuang hajat kita, ini semua uzur ya dalam meninggalkan sholat berjamaah. Ya, ini semua uzur yang syar'i di dalam meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Kalau seseorang ya kebelet, ya, kemudian dia tidak mendapatkan sholat berjamaah, maka sudah tercatat insyaallah taala. Selama dia punya kebiasaan salat berjamaah, ya, sudah tercatat baginya ya pahala salat berjamaah selama dia meninggalkan karena uzur yang syar'i dan dia punya kebiasaan ya enggak pernah absen dari salat berjamaah. Maka insyaallah taala meskipun pada saat itu dia enggak bisa ikut berjamaah, tapi sudah dicatatkan untuknya pahala salat berjamaah sebagaimana biasanya karena dia terhalang oleh uzur yang sifatnya syar'i. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk poin berikutnya tentang masalah waktu-waktu yang terlarang ya untuk kita sholat di dalamnya. Al-Imam membawakan ya dua buah hadis di dalam masalah waktu-waktu larangan. Ya. Masalah waktu-waktu yang terlarang di dalamnya untuk kita sholat. Dan waktu larangan sholat itu secara umum ada tiga. Ada tiga waktu yang di sana seseorang dilarang untuk sholat. Ya, dilarang untuk sholat. Waktu yang pertama dari waktu larangan adalah setelah sholat subuh, ya, sampai matahari
setinggi tombak. Ya, sampai matahari setinggi tombak atau waktu syuruk. Ya, waktu syuruk. Ini waktu yang pertama. Setelah waktu salat subuh, selesai salat subuh sampai matahari setinggi tombak. Setinggi tombak. Maka dilarang kita salat di dalamnya. Yang kedua, tatkala matahari persis di atas kepala kita. Ya, tatkala matahari persis di atas kita. Ya. Sampai tergelincir ke arah barat. Sampai tergelincir ke arah barat atau waktu zawal namanya. Ini waktu yang kedua di antara waktu-waktu larangan salat. Tatkala matahari persis di atas kepala kita, ya, sampai matahari yakni tergelincir ke arah barat sebagai pertanda masuknya waktu apa? Waktu zuhur. Ya, pertanda maksudnya waktu untuk salat zuhur. Itu waktu zawal. Zawalus syams. Ya, waktu tergelincirnya matahari ke arah barat. Waktu yang ketiga di antara waktu yang dilarang di dalam untuk salat di dalamnya adalah min salatil asri ilal ghurub. Ya, waktu setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ya, sampai terbenam matahari. Setelah salat asar sampai terbenam matahari. Tapi hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berkata, syahida indi rijalun mardiyun wa ardhahum indi Umar. Ada beberapa laki-laki yang bersaksi, ya, di hadapanku. Ini laki-laki yang diridhoi. Ini laki-laki yang baik agamanya. Dan Umar ridho, ya, kepadanya. Dan di hadapanku ada atau bersamaku ada Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari salat atau melarang mengerjakan salat ba'da subhi, setelah salat subuh, hatta tatlu asy-syamsu, ya, sampai matahari terbit. Maksudnya sampai matahari yang meninggi, ya, setinggi tombak. Wa ba'dal 'asri hatta taghrub. Dan Nabi juga melarang untuk salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua semakna dengan hadis di atas. Itu hadis dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Kata Nabi yang mulia, tidak ada salat setelah subuh sampai matahari meninggi. Yani sampai matahari setinggi tombak. Enggak ada salat di sana. Dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam. Penulis di sini hanya membawakan dua waktu terlarang. Ya, dua waktu terlarang.
di antara waktu-waktu larangan sholat. Adapun dalil tentang waktu yang ketiga di antara waktu-waktu yang terlarang adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Uqbah bin Amir berkata, "Thalathu sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana." Kata Uqbah bin Amir, ada 3 waktu. Ya, ada 3 waktu yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita, ini para sahabat, untuk salat pada waktu-waktu tersebut dan menguburkan jenazah kami. Ya, 3 waktu yang Nabi melarang kita salat di dalamnya dan menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Salah satunya kata Uqbah bin Amir, hina yaqumu qa'imudz zahirah. Yani tatkala matahari persis di atas kepala kita. Ya, tatkala matahari persis di tengah atau di atas kepala kita. Ya. Ini dalil dari waktu yang ketiga yang tidak dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Jamaah yang Allah muliakan, para ulama berbeda pendapat tentang sholat yang dilarang pada waktu-waktu tersebut. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya sholat yang dilarang itu sholat sunnah secara mutlak, secara umum. Ya. Sholat sunnah secara umum. Ya, bukan sholat wajib. Ya, sholat sunnah secara umum. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya yakni salat yang dilarang pada 3 waktu tersebut adalah salat-salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak, yakni salat sunnah yang tidak terkait dengan sebab tertentu. Ya. Itulah salat yang dilarang. Adapun salat yang zawatul asbab, yang memiliki sebab, maka tidak dilarang. Meskipun seseorang salat pada 3 waktu larangan itu. Apa contohnya jamaah? Salat zawatul asbab. Seperti tahiyatul masjid. Ya. Seperti tahiyatul masjid. Ya. Atau salat istikharah. Atau salat wudu. Ya. Ini salat yang zawatul asbab. Ya. Karena salat sunnah itu ada yang sifatnya rawatib, yang mengiringi salat wajib. Ada salat yang sifatnya zawatul asbab, dan ada salat sunnah yang sifatnya mutlak, ya, tidak terkait dengan sebab apapun. Ya, kita salat 2 rakaat enggak ada sebab. Ya, salat 2 rakaat enggak ada masalah. Ya, sepanjang waktu 24 jam ya bisa kita salat, ya, sunnah mutlak. Kecuali di waktu-waktu yang terlarang. Ya. Maka sebagian ulama berpendapat, ya, dan ini pendapat jumhur para ulama, bahwasannya yang terlarang adalah salat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Adapun kalau seandainya salat, ya, yang dikerjakan pada waktu terlarang itu salat sunnah zawatul asbab yang memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid. Ya, seseorang masuk masjid setelah salat subuh, maka boleh dia salat meskipun di waktu yang terlarang. Atau seseorang masuk masjid setelah dia salat asar, ya, jam 4 sore atau setengah 5 sore dia masuk masjid, ada tahsin di situ, maka dia salat, ya, sebelum dia duduk di halaqah tahsinnya, ya, karena dibolehkan, ya, bukan termasuk salat yang terlarang. Atau seseorang, yakni dia ketiduran dari salat asar dan dia baru bangun jam 5 sore sebelum matahari terbenam.
Boleh nggak dia salat asar di waktu itu? Wajib. Bukan hanya boleh, harus. Ya. Ya, karena salat wajib itu dikerjakan kapanpun. Kalau seseorang dia tertidur dari salat wajibnya dan dia terbangun di waktu yang terlarang, maka nggak ada masalah. Ya, dia salat di waktu tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salatnya, kata Nabi, ya, atau dia lupa karena ada urusan dia lupa belum salat wajib, maka tatkala dia terbangun dari tidurnya atau tatkala dia teringat, hendaknya dia salat. Ya, meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Karena waktu terlarang tidak terkait dengan salat wajib, ya, tapi terkait dengan salat sunnah. Dan salat sunnah di sini adalah salat sunnah yang sifatnya mutlak, tidak terkait dengan sebab tertentu. Adapun salat sunnah dzawatul asbab, yang punya sebab, maka boleh kita kerjakan, ya, meskipun di waktu-waktu yang terlarang. Nah, wallahu a'lam. Jadi di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis atau dua hadis di atas, ya, hadis di atas menjelaskan, ya, larangan untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak di 3 waktu. Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, ya, tatkala matahari persis di atas kepala kita sampai tergelincir ke arah barat, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Di selain 3 waktu tersebut, maka silahkan kita bisa sholat sunnah mutlak sebanyak-banyaknya. Makanya nggak aneh kalau seandainya sebagian ulama itu diriwayatkan sholat lebih dari 200 rakaat sehari semalam, ya, nggak aneh. Itu sholat sunnah mutlak, ya, karena sholat sunnah mutlak nggak ada batasan. Ya, kita sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak-banyaknya. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana tawaf, ada tawaf yang sifatnya muqayyad, ada tawaf mutlak. Ya, tatkala kita umroh atau haji, ada tawaf yang sifatnya terkait dengan ibadah umroh kita atau ibadah haji kita. Ini namanya tawaf muqayyad. Dan ada tawaf mutlak, tawaf sunnah. Ya, kapanpun waktunya silakan kita tawaf. Ya, sebagaimana kita tawaf biasa, 7 kali putaran. Kita salat sunat 2 rakaat. Ya, kalau mau tawaf lagi, silakan nyambung lagi. Tawaf, ya. 2 rakaat salat sunnah tawaf, sambung lagi. Ya, itu namanya tawaf mutlak. Maka ada juga salat sunnah mutlak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tanpa batasan tertentu. Ya. Namun perhatikan, salat sunnah mutlak tidak boleh dikerjakan pada 3 waktu yang terlarang tadi. Adapun salat sunnah dzawatul asbab, maka diperbolehkan. Nah, Allahu a'lam. Baik. Adapun an-nafyu di sini, kata para ulama, ya, yakni an-nafyu di sini menunjukkan larangan, ya, menunjukkan larangan. Tatkala mengatakan la salata, tidak ada salat, ini penafian. Ya, maka nafyu di sini, ya, berfungsi untuk larangan, an-nahyu. Maka seseorang dilarang untuk salat di waktu-waktu yang terlarang, salat sunnah mutlak. Nah, salat sunnah mutlak. Sebagian ulama, ya, yakni menjelaskan hikmahnya kenapa kita dilarang salat di waktu-waktu tersebut. Ya, di antara ilahnya kata para ulama, karena di waktu-waktu tersebut, ya, yakni terdapat tasyabuh dengan orang-orang kufar. Ya, para penyembah berhala, ya, biasanya mereka menyembah berhala di waktu-waktu tersebut. Ya, tatkala matahari terbit, ya, tatkala matahari terbenam, ya, maka orang-orang beriman diperintahkan untuk menyelisihi kebiasaan mereka. Ya, maka Nabi melarang, ya, orang-orang beriman untuk, yakni salat di waktu-waktu orang-orang yang kufar atau para kaum musyrikin menyembah berhala-berhala mereka. Ya, agar tidak terjatuh ke dalam
penyakit tasyabuh bil kufar, ya, bertasyabuh dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 waktu yang terlarang untuk salat di dalamnya. Dan salat yang dimaksudkan adalah salat apa? Sunnah mutlak. Ya, bukan salat wajib ataupun salat sunnah dzawatul asbab yang memiliki sebab. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas sama yang Allah muliakan untuk kesempatan hari ini. Sedikit yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu kita dan menambah pahala bagi kita semuanya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin wa iyyakum jami'an. Yang saya tanyakan, apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak memberikan syafaat? Padahal nabi-nabi sebelum beliau mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan katsiran. Kita katakan tidak seperti itu. Ya, para nabi dan rasul mereka memberikan syafaat. Ya. Para nabi dan rasul mereka memberikan syafaat. Ya. Tapi syafaat yang sifatnya umum. Ya. Karena kita sebutkan tadi ada syafaat yang sifatnya khusus, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, dan ada syafaat yang sifatnya umum untuk Nabi Muhammad dan untuk yang lainnya. Ya, dan di antara yakni pihak yang kelak di hari kiamat diberikan kesempatan memberikan syafaat adalah para nabi dan rasul. Ya, tapi syafaat mereka bersifat umum. Adapun 3 macam syafaat yang khusus, syafaatul uzma, syafaat untuk membuka pintu surga, syafaat kepada Abi Thalib, maka ini syafaat yang sifatnya khusus, hanya diperuntukkan untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan maknanya para nabi dan rasul mereka tidak memberikan syafaat. Ya, mereka memberikan syafaat, ya, kepada ahli tauhid, ya, namun syafaat yang bersifat umum, ya, diberikan kepada para nabi dan rasul dan diberikan kepada orang-orang beriman, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-anbiya wal mursalin mereka, ya, bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi syafaat yang bersifat umum. Ya, adapun syafaat khusus yang 3 tadi kita sebutkan, maka hanya diberikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah orang munafik sudah pasti tidak beriman? Bagaimana nasib orang Islam yang munafik? Apakah mereka kekal di neraka? Iya, penyakit kemunafikan itu ada 2. Ya, penyakit an-nifaq itu ada 2. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Ya, ada kemunafikan yang bersifat keyakinan. Ya, ada nifak yang bersifat amalan. Ya. Adapun kemunafikan yang menyebabkan pelakunya kekal di api neraka adalah nifak i'tiqadi. Apa itu nifak i'tiqadi? Nifak i'tiqadi yaitu seseorang secara lahiriah menampakkan Islam, tapi batinnya benci kepada Islam. Ya, secara lahiriah dia menampakkan keimanan,
tapi hatinya kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah kemunafikan yang menyebabkan ya pelakunya kekal di api neraka. Ya. Ini orang-orang kafir yang menampakkan keislaman. Ya. Casingnya Islam tapi hatinya apa? Hatinya kufur. Ya. Sebagaimana kemunafikan ya orang-orang munafik di kota Madinah. Ya. Mereka menampakkan Islam bersama Rasulullah, tapi hati mereka benci kepada Islam. Itu namanya nifaq i'tiqadi. Adapun nifaq amali, yakni nifaq amalan, sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam kabarkan, ayatul munafiq thalatha. Ya, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tatkala berjanji, ya, tatkala dia berbicara dia berdusta. Ya, tatkala berjanji dia ingkari, tatkala diberikan amanat dia khianat. Maka ini namanya nifaq amali. Ya, tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, tapi dia berbuat dosa besar karena dusta itu dosa besar. Ya, mengingkari janji, kemudian apa? Yakni berkhianat, ini juga dosa besar. Ya. Maka orang munafik yang nifaknya adalah nifak amalan, ya, tapi hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ucapannya dusta, suka berdusta. Ya. Tatkala janji mudah dia ingkari, gak komitmen dengan janjinya. Tatkala diberikan amanat dia khianat, gak jaga amanat itu. Ya. Selama dia punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih mukmin. Tapi dia memiliki karakter orang-orang munafik. Ya. Maka orang munafik seperti itu ya tidak kekal di api neraka karena dia mukmin. Ya. Tapi mukmin yang fasik dengan dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Jadi bedakan antara nifaq i'tiqadi dengan nifaq amali. Kalau kemunafikan itu sifatnya keyakinan di dalam hati, maka ini yang menyebabkan seseorang yakni kekal di dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada pertanyaan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ana mau tanya untuk pelaku dosa besar seperti zina, apa cukup dengan bertaubat atau harus menjalankan hukum rajam atau cambuk agar dosa-dosanya diampuni? Kaidah yang harus kita fahami, ya, satu keburukan, satu maksiat yang Allah tutup ya untuk kita, maka jangan diangkat. Ya, cukup kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup kita bertaubat dengan taubat yang nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosanya. Ya, selama keburukan tersebut tidak dibuka di hadapan manusia, jangan kita yang buka keburukan kita. Ya. Dosa zina atau yang lainnya, tatkala Allah tutup untuk kita, ya, maka cukup bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dan jangan kita membuka pintu itu. Ya, tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian ya ada penyesalan dalam hati kita dan bertekad bulat, berazam untuk tidak kembali mengulang kemaksiatan yang sudah kita tinggalkan. Ya, itu cukup sebagai kafarah bagi dosa-dosa kita. Ya, makanya tatkala Nabi alaihi salatu wasallam datang Ma'iz ke hadapan beliau dan beliau i'tiraf, beliau mengakui apa perbuatan zinanya, Nabi berpaling. Kata para ulama, Nabi ingin dia Ma'iz pulang udah, dia taubat kepada Allah saja cukup. Yang enggak usah dia datang. Selama memang tidak diangkat kepada qadhi, kepada hakim. Selama aibnya tidak diketahui oleh khalayak. Ya, maka cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi berpaling dari Ma'iz. Tatkala Ma'iz datang minta dirajam, ya, Nabi berpaling sampai 3 kali. Ya, sampai Nabi bertanya, dia ini gila apa enggak? Maksudnya kata para ulama, Nabi ingin kalau seandainya dia kembali ke rumahnya, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang dia ketahuan, ada yang melaporkan. Ya,
dan sampai ke hakim, maka hakim menegakkan hukuman had. Tapi kalau seandainya tidak ada yang tahu, maka cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia bongkar antara aibnya ya di hadapan manusia. Wallahu a'lam. Ya. Dan dosa sebesar apapun ikhwan, ya dosa sebesar apapun, kalau seandainya seorang hamba bertaubat dengan taubat yang nasuha, ya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya atas semua dosa-dosa hambanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, hamba-hambaku ya yang telah melampaui batasan-batasannya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya, kata Allah. Allah enggak kecualikan dosa zina. Allah enggak kecualikan dosa kesyirikan. Dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, selama kita ya punya keinginan untuk kembali kepada Allah, maka Allah sangat bergembira dengan taubat hambanya. Ya, maka sesuatu aib yang Allah tutup untuk kita, maka jangan kita bongkar di hadapan manusia. Ya, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha untuk memperbaiki muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita husnudzan, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahu a'lam. Ustaz afwan, kalau masuk masjid kaki kanan, kalau keluar kaki kiri atau kanan? Ya kaki kiri. Ya, kalau masuk masjid dahulukan kaki kanan, ini sunnahnya. Kalau keluar masjid dahulukan kaki kiri. Ya, sambil baca doa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya, kita masuk masjid. Jadi kalau masuk dahulukan kaki kanan, kalau keluar dahulukan kaki kiri. Ya. Kalau masuk kamar mandi maka dibalik. Ya, kalau masuk toilet maka dibalik adabnya. Masuk dengan menggunakan kaki kiri, keluar dengan menggunakan kaki kanan. Ini adab. Kalau menahan kentut ketika sedang sholat, bagaimana hukumnya Ustaz? Sama. Ya, sama, ya. Ya, ini apalagi memang afwan ya, kentut yang memang sudah di ujung tanduk. Jangan ditahan. Ya, karena kalau kita tahan, ya bisa menghilangkan khusyuk kita atau mengurangi kekhusyuan kita. Ya, terkadang sebagian kita ya merasa gengsi. Ya, terkadang merasa gengsi, nggak mau keluar sholat. Ya, dia tahan kentutnya itu. Ya. Karena khawatir ketahuan. Ya, kalau dia keluar kemudian aromanya masih tersisa, ketahuan si fulan tadi buang angin ya di sholatnya. Ya nggak masalah itu kan. Ya, bagaimana lagi? Ya, sudah waktunya keluar ya keluar. Ya. Yang lebih parah lagi, sebagian orang sudah keluar, ya, tatkala dia sholat kemudian nggak mau batalkan sholatnya. Ya, ini dosa nanti. Ya, dia sudah tahu batal, sudah ngerasa keluar, ya, buang angin, kemudian nggak mau keluar dari shaf karena merasa malu. Ya, kalau dia keluar dari shaf nanti ketahuan dia yang buang angin, akhirnya dia tetap di situ. Ya, padahal dia sudah buang angin itu di dalam sholatnya, maka dia berdosa. Ya, karena seseorang tidak boleh sholat dalam kondisi berhadas. Kalau dia memaksakan sholat dalam kondisi berhadas, maka dia berdosa. Ya, ya kita keluar kalau kita ya buang angin, ya kita keluar karena sudah batal wudhu kita. Kita perbaharui wudhu kita. Ya, tidak boleh kita yakni sholat dalam kondisi sudah buang angin. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bab salat, apakah kita boleh mengulang salat apabila terjadi hal atau sesuatu yang membahayakan? Misalnya sedang salat terjadi gempa bumi.
yang harus menghentikan sholat. Nah, Allah alam boleh. Ya, kalau memang ada hal-hal yang genting, ya, yang bisa membahayakan nyawa, maka diperbolehkan. Ya, kita keluar dari sholat kita, ya kemudian ya kita sholat di tempat yang sekiranya kita aman. Ya, sama seperti seseorang, ya, tatkala dia sholat, kemudian ya dia melihat ada orang yang tenggelam, ya, yang kalau dia nggak tolong maka bisa lepas nyawanya, maka dia batalkan sholatnya, dia tolong orang itu, ya, kemudian dia mengulang sholatnya. Ya, ini tidak mengapa, karena di antara yakni darurat al-khams, ya, di antara 5 hal yang dijaga dalam Islam adalah menjaga nyawa, hifdzun nafsi, ya, hifdzu an-nafsi. Maka boleh seseorang membatalkan sholatnya kalau memang ada hal-hal yang sifatnya darurat, ya, seperti tadi, ya, dalam kondisi gempa bumi, ya, maka boleh dia keluar dari sholatnya, ya, untuk yakni menyelamatkan jiwanya, atau dalam kondisi dia mendapatkan ada seseorang yang yakni bisa kehilangan nyawa, ya, maka dia keluar dari sholatnya untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut, maka ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya di luar tema, ibu dan kakak saya meninggal karena sebab Covid, rahimahumallahu ta'ala. Apakah jika saya berbuat baik dan amal saleh, pahalanya akan sampai kepada mereka tanpa saya niatkan untuk mereka? Wallahu alam. Ya, kalau orang tua insya Allah sampai, ya, karena kebaikan anak sampai kepada kebaikan kepada orang tuanya, ya, karena kita adalah buah dari usaha kedua orang tua kita, ya. Namun, ya, untuk orang lain maka hendaknya kita niatkan, ya, bisa kita niatkan sedekah untuk atas nama kakak kita yang sudah meninggal dunia, ya, dengan harapan bisa menjadi amal saleh bagi dia, ya, maka dengan kita niatkan, ya, kita wakafkan Al-Quran untuk, ya, pahala kakak kita yang sudah meninggal dunia, insya Allah sampai kepada mereka. Adapun orang tua, ya, kata para ulama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan kedua, anak adalah usaha dia. Maka kebaikan seorang anak adalah kebaikan untuk kedua orang tuanya. Oleh karenanya di antara bentuk perbaktian seorang anak yang sudah tidak memiliki kedua orang tua adalah maksimalkan kebaikan, maksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadi sumber kebaikan bagi kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa kita bahas jamaah yang Allah muliakan. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.